صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو وصلى إليه لحظ المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام خصوصا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عن كل حرف كتب ويكتب أبد الآمين وتقرأته. نويت أن أعتكف بهذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارنا أمين قال ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الصفات المذمومة. Kemudian kembali Al-Imam Ghazali beliau menjelaskan ujar sidin dan bagi jahat kesudahan mati itu mempunyai beberapa sebab yang mendahului itu sebab sebelum mati. Sebelum seseorang itu meninggal dunia ada sebab-sebab yang menyebabkan orang itu mati kadang membawa iman, yang menyebabkan orang itu mati kegenaman dunia, yang menyebabkan orang mati itu kada ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujar Imam Ghazali ada sebab-sebab yang menyebabkan sebelum mati itu ada sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu nantinya matinya itu su'ul khatimah. Artinya apa? Mati dalam keadaan kada bagus, mati dalam keadaan membawa dosa, mati dalam keadaan cinta dengan dunia. Mislul bid'ati wal nifaqi wal kibri wa jumlatin min as-sifatil madhmumah. Sebab-sebab orang itu mati dalam keadaan lalai, mati dalam keadaan membawa dosa, yaitu dia itu sukanya berbuat bid'ah. Arti bid'ah katuju ma'ada-ada itu bid'ah. Baik bid'ah itu di bintangan masalah tauhid atau masalah fikih atau masalah di dalam ilmu tasawuf. Katuju ma'ada-ada. Nama ada-ada itu kada diperbuat oleh Rasulullah. Orang yang bid'ah itu ditakut-takutkan mati kada membawa iman. Karena orang bid'ah ini adalah menyalahi daripada agama, menyalahi daripada syariat agama Islam. Contoh misalnya orang yang berbuat bid'ah, misalnya esok hari raya bagi orang-orang Muhammadiyah
Esoknya lagi hari raya bubuhan kita. Bubuhan kita melihat bulan. Apabila melihat bulan, maka kita wajib berhari raya. Apabila ada melihat bulan, wajib berpuasa. Wajib puasa artinya hari raya belum. Lalu orang yang bid'ah ini ada hari ininya hari raya. Kan jauh benar aturannya esok atau esoknya hanya berdua sehari atau berdua 2 hari. Nah itu ngarannya ada ngarannya. Ada mau ulah seorang sehingga membuat orang bingung, sehingga membuat terjadi perselisihan. Bisa ada. Nah itu ngarannya bid'ah. Atau di dalam ilmu fikih ada yang kada diperbuat Nabi di ada-adanya. Misalnya sembahyang ini misalnya kayak orang karate angkat tangan. Ada yang kada diperbuat Nabi di ada-ada, yang kada di dalam ilmu fikih di ulah-ulahnya. Sehingga sembahyangnya itu yang kayak bisa salahakannya. Nah itu ngarannya mengada-ada, berulah-ulah. Nah itu bisa menyebabkan karena matinya ada beriman. Matinya bisa membawa dosa yang bid'ah, perbuatan bid'ah. Apalagi memandangkan Tuhan itu misalnya diisi tangan. Kan di dalam ilmu tauhid Allah Ta'ala itu kada serupa dengan makhluk. Bagaimanapun keadaan makhluk, lain Tuhan kayak itu. Bagaimanapun saktinya makhluk, lain Tuhan kayak itu. Lalu di ada ujarnya Tuhan itu besar, Tuhan itu ganal. Panggilnya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Berarti Tuhan itu ganal aja. Lalu dipadahkannya Tuhan itu berisi tangan kayak batang nior. Nah maka orang yang seperti itu mengada-ada, berulah-ulah, yang kada disampaikan oleh para ulama, itulah yang disebut dengan bid'ah di tintangan ilmu tauhid. Tuhan dipadahkannya batangan. Tuhan itu dia wajib menyuruh sembahyang. Berarti Tuhan itu dipaksa. Dipaksa Tuhan itu kadang-kadang ngarahnya. Wahai Tuhan, ulun tok sembahyang, awas pian kadang memasukkan ulun ke surga. Kabeh sekinya nang itu kayak memaksa Tuhan. Jadi mengada-ada orang-orang yang bid'ah. Lain perbuatan yang baik-baik, misalnya nang Nabi kada memperbuat lalu diperbuat para ulama. Contoh, misalnya sesudah orang bang, tuntung bang, imam belum datang lagi. Pas imam datang, hendak qomat, sebelum qomat lalu si Bilal nih, si muadzin membaca Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Itu bid'ah ngarannya, tapi ngarannya bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Karena di zaman Nabi kada memperbuat itu. Sesudah bang sembahyang sunat, datang imam langsung qomat. Ada Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Ada juga yang membaca salawat dulu. Nah jadi salawat dan astagfirullah itu kada dari zaman Nabi. Cuma itu dijadikan wirid oleh para ulama. Nah, jadi kada jadi masalah itu. Dibolehkan aja tuh. Walaupun bid'ah tapi bid'ahnya yang bagus.
kada bid'ah nang sesat, kada bid'ah nang menyalah-nyalah. Kalau tadi kan bid'ah nang sesat, memadahkan Tuhan ke tangan, memadahkan Tuhan bermata. Sementara Allah itu maha suci daripada yang demikian. Nah, kayak pekandaraan bid'ah, kalau Nabi kita adalah pekandaraan dari HP bid'ah, tapi bid'ah nang hasanah, bid'ah nang bagus. Tapi kalau jadi kias dari orang tulang Makkah Madinah pakai unta, kegantiannya unta, iya sakupi, kendaraan sakupi, itu kegantiannya. Jadi dikias, diartikan ke arah persamaan. Kalau bahari itu unta, sekarang karena zaman canggih sudah, kepintaran bertambah-tambah, akhirnya terciptalah kendaraan bermesin, sehingga terciptalah pesawat pula. Bahari tidak ada pesawat. Nah, itu semua adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, kada bid'ah yang sesat. Nah, itu yang menyebabkan seseorang itu bisa mati kada beriman, yaitu ketujuh mengada-ada perbuatan yang kada diperbuat oleh Rasulullah. Nah, seumpama ada misalnya orang wali, lalu si memperbuat perbuatan yang kada diperbuat Nabi di zaman Nabi kayak itu kada ada, tapi perbuatan sini itu bagus saja. Nah, itu mungkin si tak mimpi lawan Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan amalan. Nah, amalan itu kada ada di zaman sahabat. Nah, itu ngarannya sabda Nabi melalui mimpi. Nah, itu bagus saja itu. Ada jadi masalah. Lalu orang mencari-cari mana kitabnya, mana hadisnya, padahal sidin langsung bermimpi bertemuan dengan Rasulullah. Nah, itu ada kebanyakan di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu melihat dan bermimpi lawan Rasulullah, dan Rasulullah bersabda di dalam mimpi itu. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu mati bisa dalam keadaan kada beriman, yaitu di dalam hatinya ada bersifat munafik. Nah, itu jelas kok di zaman Nabi orang yang mati kada beriman itu bersifat munafik. Artinya apa? Di dalam hatinya kada beriman, bepadah lawan Nabi beriman. Nah, itu jelas sudah. Jelas matinya kada beriman sudah. Di dalam hatinya kada mengakui Nabi itu Rasulullah. Cuma di hadapan Nabi kepada ya Rasulullah ulun beriman, ya Rasulullah ulun percaya lawan dia. Nah, ini munafik nang kekal dalam neraka, kekal di dalam neraka. Karena ini adalah syirik. Di dalam hatinya beriman dengan Allah, di muntungnya ada beriman. Tujuannya apa? Yaitu harta dunia. Harta dunia. Pabilanya bepada munafik kaina pedagang nalih bisa kada payu dagangan lalu bepada beriman, padahal di hatinya kada beriman. Nah, ini yang sulit di zaman Nabi itu menghadapi orang munafik ini. Kepada beriman cuma di hati kada beriman. Ada lagi munafik itu hendak memelihara diri. Ketika perang, bebayar hendak mati dicucuk orang Islam, lalu wainya kepada beriman, padahal hatinya kada beriman, supaya selamat daripada kematian. Nah, itu tujuan orang munafik seperti itu. Ada kesempatan dibunuhnya orang Islam, ada kesempatan dicuntanginya harta orang Islam. Di hadapannya baik benar,
Karena di belakang hantamnya itu munafik di zaman Rasulullah. Nah sekarang di zaman kita ini kada lagi munafik nang kayak itu, kada lagi munafik nang di zaman Rasulullah itu. Nang kebanyakan kita ini adalah munafik sughra, artinya munafik yang kecil. Apa munafik yang kecil? Tatuju berdusta. Nah itu munafik juga namanya. Tapi munafiknya munafik nang halus. Tapi mutarajakan warna juga berdusta halus. Sedikit-sedikit berdusta, sedikit-sedikit berdusta. Nya ada orang berdusta itu lantaran darurat dibuli akan ngarannya. Pacangan kawan mati misalnya. Misalnya orang hendak minta nasi misalnya, minta kau nasi, lalu ujar orang tadi, julungi orang sebungkus. Kan hendak lagi orang memberi kalau sudah dapat sebungkus, hendak minta lagi, lalu ia berdusta. Nah itu boleh mengintahkan kawan misalnya, kawan kada makan mati kawan, lalu ia berdusta. Jadi dia apabila sesuatu yang memudaratkan, nah itu boleh berdusta. Orang mencari kawan yang macam dibunuh. Adalah saja melihat si anu, padahal ada disimpan di kamarnya, pada dadanya. Nah berdusta di mamarnya, muni padahal ada di kamarku, aroh akan bunuh kawan. Nah, itu ngarannya berdusta nang dibulihakan. Berdusta yang sudah dalam keadaan sangat darurat. Artinya jangan sampai berdusta itu menjadi makanan setiap hari. Apabila dusta itu menjadi makanan tiap hari, itu yang disebut dengan munafik. Dan orang nang katujuh berdusta, katujuh. Pokoknya kada nyaman kada berdusta, katujuh marahnya itu. Malam itu kada goreng, kada mau mami dulu. Itu ya juga itu cuma itu kada munafik. Allah artinya itu katujuh benar teman mau mensawan kada kawan goreng kecuali mau dulu. Pujinya kada mau mie 2 bungkus kada goreng. Jadi mau 2 mie 2 bungkus kanyang kalau anjar ngantuk mata. Artinya ada nyaman kada berdusta, gatal montong kada berdusta, sedikit panjang berdusta, sedikit panjang berdusta. Nah itu orang nang katujuh suka itu bisa juga menyebabkan mati kada beriman, mati dalam keadaan ada membawa iman. Nah secara ringkas, orang yang mati dalam keadaan kada membawa iman itu tidak lain adalah orang yang hatinya hibah dengan sifat-sifat yang tercela. Hibah di hati dengan sifat-sifat yang tercela. Kan sifat tercela itu 10. Di antaranya sombong, hasad. Nah itu sifat-sifat yang di dalam hati yang tercela. Sampai ke 10-nya itu misalnya ada di hati kita. Nah itu sangat membahayakan, bisa menyebabkan mati kada beriman. Hasad, arti hasad itu ya dengki. Lain iri itu menuruti aja kan apa. Tapi iri ini bisa juga berbahaya. Siapa yang iri yang berbahaya ya? Kan arti iri itu menuruti kawan nukar motor, nukar juga. Ada duitnya pak. Kawan nukar bunda juga. Kawan nukar baju 1 juta harganya, nukar juga 1 juta. Menuruti kawan. Pokoknya apabila kawan nukar, kayak apa larangnya kawan nukar juga. Aku behiri bener aja punya nukar, bukan nukar. Nah itu katanya iri, katanya iri menuruti. Ada jadi masalah itu, tapi ada iri yang kada bagus. Apa iri yang kada bagus? Contoh, ini jangan diamalkan kada bagus ini.
kawan nukar baju misalnya, harganya 1 juta, aku jadi benernya, aku hanya aja, pokoknya ulun tukarakan juga harga 1 juta, ujar aku, duitnya kan tidak. Ayo pakapian utang kasih itu asal ulun tukarakan, naik, ada bagus. Ini ada bagus, kiri cuma ada bagus, duitnya katanya dipaksakan utang kan dulunya. Taina zaman je, bayar itu mau pakai tanam katanya, lucut kan tanam 1 juta atau berapa kurungan dia. Nah itu ngarannya kiri, bagus ngarannya hendak menuruti kawan cuma dipaksakan. Nah itu kada bagus. Jadi iri itu selama ada duitnya hendak menuruti kawan bagus, asal jangan sombong. Jadi diisi baju nang larang-larang, lalu menghina kawan nang murah harganya, nah itu kada bagus jadinya. Kawan-kawan berbaju nang larang, turuti juga alhamdulillah kawan nukar ini, turuti juga alhamdulillah kawan nukar. Duitnya ada. Nang kada bagus tercela, arti kada bagus itu dicela oleh agama. Kada kawan cuma dipaksakan, sehingga sampai tadi hutang misalnya. Rasulullah sini bersabda dalam satu hadis, dalam doa sini, Allahumma inni a'udzubika. Ujar Nabi kita, aku berlindung daripada hutang. Nabi kita itu berlindung kada hakun daripada hutang. Nabi itu seumuran sini sekali aja hutang, seumuran sekali aja hutang. Artinya apa? Mencontohkan boleh berhutang itu, menyandarkan baju suah juga sini, menunjukkan boleh menyandarkan baju, boleh menyandarkan perumahan, boleh menyandarkan kendaraan. Nah cuma ujar sidin dari Nabi kita jangan diamalkan, sampai-sampai Nabi kita itu berdoa kepada Allah, aku berlindung daripada hutang, berlindung sidin, karena masalah hutang ini berbahaya kalau terbawa ke dalam hati. Baik pun ahli warisnya takut, nah kecuali menghutang ini menghutangi kabupaten. Jadi ujar hubungan ahli mayit kepada hadirin hadirat yang hadir semua, diberitahukan bahwasanya apabila ini mayit ada mempunyai hutang, tolong segera beritahu kepada kami ahli waris agar cepat diselesaikan. Datang kawan sidin hutang lawan ulun 25 juta misalnya, bayari. Datang pulang kawan sidin hutang saya ini, bayari. Datang pulang bayari. Datang kawan kada kawan bayari, hutang dulu pulang kaina mahadang duitnya ada, sampai duitnya ada, sampai kamati kada ada duitnya juga. Nah itu dimaafkan enggak? Cukup sudah mencari akal duit, kalau dia membayar hutang, nah itu dimaafkan. Maaf, jelas ulun kalau duit hutang, ini kada apa ninya. Aku tahu, ikam bisa kada duit, ikam bagawe sana sini kada ulihan juga duit, jadi aku maafkan aja. Mungkin kayaknya kalau ada rezeki, ya hari mati sidin. Nah itu dimaafkan, ngarannya walaupun adanya hutang, ini sudah tahu dia sudah membayar kada apa juga. Nah itu Nabi kita sendiri berlindung daripada hutang. Ada kita ini mantang boleh hutang, terus hutang lain, hutang sini hutang sana. Ya ujar rumah irama beli lubang tutup lubang itu. Nah itu secara ringkas orang yang mati kadang membawa iman, hibak hatinya lawan penyakit hati, di antaranya hasad. Nah kalau hasad ini jelas sudah haram, hasad haram. Kawan nukar baju hanya sari, kawan nukar mobil hanya sari, lalu berdoa dan mobilnya bubur ke sungai,
Nah itu marahnya hasad tuh. Menghendaki nikmat orang musnah, menghendaki nikmat orang hilang daripada diri orang, itu haram hukumnya atau itu dosa. Orang nukar mobil alhamdulillah rezekinya diberi Tuhan. Yang nukar beliuhannya alhamdulillah rezekinya. Kita kadang nukar baju banyak aja lagi baju. Jadi kadang disifat hasad. Seumpama ada juga hasad, misalnya nih, ada hasad kawan-kawan, ketika kawan dapat nikmat, ada perasaan kada nyaman. Apa yang kita perbuat? Ya Allah, ulun merasa ulun dihasad lawan kawan, tapi ulun asa kada kawan wangi ulun, asa kada nyaman melihat kawan tu dapat nikmat. Cuma ulun minta ampun lawan dia, ya Allah, ampuni ulun. Baca astagfirullah 100 kali. Supaya jangan sampai hasad itu berkelanjutan. Mun berkelanjutan itu ya nantinya bisa menyambatilah macam-macam, bisa macam-macam lagi, kehendak-kehendak supaya hancurlah, supaya musnahlah kenikmatannya. Nah itu macam-macam memang sudah berkelanjutan itu. Nah itulah ujar Imam Ghazali, orang yang nanti ke dalam bawah iman, yaitu orang yang hibah hatinya dengan hasad. Kemudian para ulama menambahkan, orang yang di bawah mati kada beriman, artinya talunggar sedikit. Orang yang mati dalam keadaan lalai, orang yang mati dalam keadaan kada ingat lawan Allah. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya tidak lain adalah terlalu sangat cinta lawan dunia. Itu terlalu sangat cinta lawan dunia. Itu penyebab mati kada ingat lawan Tuhan. Mati yang menyebabkan lalai kada ingat lawan Allah. Jadi apabila ia hendak matinya karena ia cinta benar lawan dunia, lalu ingat lawan dunia, lalu dicambuk malaikat mati. Orang yang cinta benar lawan kaumaan, luar biasa, bang cinta benar lawan kaumaan, sehingga sembahyangnya tertinggal. Nah ini lalu kegadangan kaumaan mati. Nah itu artinya mati kada ingat lawan Tuhan. Orang yang sangat cinta, sangat benar cintanya lawan berdagang, matinya kegenangan dagangan. Nah ini tak inting sedikit, tak inting matinya ada menyebabkan lepas iman. Karena berbahaya ini iman lepas. Ketika hendak mati, datang iblis syaitan menggoda. Ujar iblis, ikam lepas Islam, ikam lepas keimanan, masuk agama Yahudi, masuk agama Nasrani, aja kamu lihatnya kami nyaman-nyaman, lalu ia melepas iman, melepas keislaman, mati. Nah itu kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Iman melepas daripada hati. Sebabnya tadi bid'ah, hibah di hati dengan penyakit hati, penyakit batin. Nah itu bisa lepas iman kainan. Nah lamun nang tadi cinta lawan dunia, nah itu bisa lalai kainan, kada ingat matinya dengan Allah. Jadi apabila mati kada ingat lawan Allah, maka kerugian yang sangat besar. Cuma amal ibadahnya tetap dihitung Allah, kebaikannya berapa kainan, kejahatannya berapa kainan. Nah seandainya waktu mati itu ingat dengan Allah, nah itu luar biasa ingat dengan Allah. Apalagi hendak mati itu sempat mengucap la ilaha illallah, nah itu luar biasa. Walidzalika ishtadda khawfu sahabat minan nifaqi, dan karena itulah takutnya para sahabat bersangat kuat daripada kemunafikan, sehingga para sahabat itu sangat takutan benar kalau di hati mereka itu ada bersifat munafik, karena sifat munafik itu bisa menyebabkan mati kada beriman. Nah
pada saat itu para sahabat bergetar, takutan. Asing-asingnya hendak mengetahui hati ini ada kata bersifat munafik, ada kata bersifat munafik. Sehingga di antara sahabat itu ada yang diberi oleh Rasulullah dilajari Nabi masalah ilmu itu. Artinya 6 tahu ini munafik, ini kada, ini munafik, ini kada. Sampai-sampai Sayyidina Umar hendak kita periksakan hati sidin kayak apa, adakah munafik, kada datang. Jelas saya sudah kada ada orang yang seperti itu. Hatta qala Hasan, "Lau a'lamu anni bari'un minan nifaq." Sehingga Sayyidina Hasan berkata, jikalau aku mengetahui bahwasanya aku terlepas daripada sifat munafik, seandainya ujar sidin aku ni tahu, aku ni kada bersifat munafik, seandainya tahu, karena ahabba ilayya mimma tala'at anhu syamsu, pastilah lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Kita bangun subuh, sembahyang subuh, selesai sembahyang subuh wirid macam-macam, lalu menjongol matahari, umma bahagia benar hati, senang benar hati. Kenapa? Pajangan panas hari, nyaman kabumaan, nang menjamur bani nyaman juga, nang jalannya licak ambil licak, senang hati. Pajangan panas, coba itu menggoreng hari muru, tanaman sudah bersungkang, anak tadi sudah bersungkang, pajangan hujan lapar tinggalan, ayo biar. Nah jadi ujar sidin, aku sukai daripada terbitnya matahari. Senangnya terbit matahari itu lebih aku cintai sidin. Seandainya hatiku ini aku tahu bahwa aku kada bersifat munafik. Jadi artinya aku sangat senang dan gembira seandainya di hati ini kada bersifat munafik. Lebih gembira daripada terbitnya matahari. Namun diartiin yang lebih jelas, ketika lebih dalam, ketika matahari itu terbit, senang. Kenapa senang? Masih diberikan Tuhan umur panjang. Alhamdulillah ya Allah, ulun pian dari umur panjang, sehingga ulun masih melihat matahari di pagi hari. Masih diberikan Allah Ta'ala umur panjang, bahagia luar biasa. Kau pulang makan, kau pulang begawi, lebih aku sukai sidin. Seandainya aku tahu di hatiku ini kada ada sifat munafik, lebih aku sukai daripada aku masih kawa isuk melihat matahari terbit. Nah ini daripada saking takutannya para sahabat itu terhadap sifat munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selalu taufik dan hidayahnya, naungan rahmat dan keberkahannya kepada kita dan anak-anak kita, sehingga kita dijauhkan Allah daripada sebab-sebab yang menyebabkan mati dalam keadaan kada beriman, mati dalam keadaan lalai. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan zuriat-zuriat kita, di antara mereka nanti ada yang dijadikan oleh Allah, yaitu orang-orang yang soleh. Alhamdulillah ada di antara mereka seandainya dijadikan Allah seorang wali Allah Ta'ala yang memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salam Mustafa ya
Allah